Hai semua, kembali lagi dengan Vivi dari seperti biasa. Aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada blind, ada calm, alliance, coach, introvert, disturbance. Oke. Energi untuk hari ini. Energi untuk hari ini. Nine of Pentacle in the reverse. Four of Pentacle in the reverse. Ace of Swords. Two of Cups, Two of Swords. Oh, the High Priestess. Oke. Di sini ada beberapa dari kalian itu yang kayak salah untuk memprioritaskan sesuatu dalam hidup kamu yang bisa menyebabkan adanya ketidakberhasilan. Ya. Jadi kamu saat ini dalam hidup itu harus tahu apa sih yang benar-benar kamu butuhkan saat ini, atau apa yang benar-benar kamu mau dan inginkan saat ini. Entah itu kamu fokus ke cinta, fokus ke keluarga, fokus ke keuangan, mana dulu yang kamu prioritaskan gitu, ya. Contohnya, kamu butuh kestabilan finansial. Kamu ya butuh karir kamu bagus dulu atau keuangan kamu bagus dulu, ya. Jadi harusnya kamu memprioritaskan keuangan kamu dan karir kamu dulu dong. Tapi di sini karena kamu juga membarengi dengan cinta, ya. Kamu cinta seseorang, kamu rela melakukan apapun demi seseorang, ya. Sehingga di sini kamu juga fokus dengan seseorang itu. Bahkan keuangan kamu mungkin agak tergeserkan, terabaikan, ya. Galau, keuangan, pekerjaan kacau. Lagi jatuh-jatuh cintanya, ya, malas kerja, pinginnya mikirin dia, pinginnya deket-deket sama dia. Jadi apa? Kalau kamu patah hati, kalau kamu kecewa karena terlalu fokus kepada sesuatu itu, padahal kamu butuh keuangan, ketika ada masalah dalam percintaan kamu, keuangan dan pekerjaannya pun akan berantakan. Ya. Padahal kamu tahu kamu butuh uang, kamu butuh karir kamu bagus dulu. Tapi gara-gara percintaan jadi nggak karuan. Jadi kalau kamu merasa kamu saat ini butuh memperbaiki karir kamu, ya harus fokus ke kerjaan, ya udah itu yang utama. Jangan ketika nggak ngabarin, hilang, kamu blank, kerjaannya jadi semrawut. Jadi beberapa dari kalian ada sesuatu yang tidak berhasil dalam hidup kamu karena kamu
ya, salah untuk memprioritaskan sesuatu dalam hidup kamu. Ya, begitupun kalau misalkan untuk kalian nih, ya, yang fokusnya itu tentang cinta, uangnya udah baik-baik aja nih, fokusnya tentang cinta, ya udah kamu fokuskan. Jangan sampai ketika pasangan kamu membutuhkan waktu kamu gila kerja. Jadi sebaliknya ya, kamu harus tahu mana prioritasan kamu, mana fokus kamu gitu loh. Ada yang butuh cinta, ya kawannya baik-baik aja gitu, butuh cinta, butuh seseorang. Ya udah kamu fokuskan percintaan kamu. Jangan sampai pasangan kamu merasa terabaikan karena kamu workaholic banget, kamu fokus kerja banget gitu. Jadi kamu merenung dulu, kamu fokuskan dulu apa sih yang menjadi prioritas kamu saat ini. Jadi jangan sampai salah gitu, jangan sampai salah membagi waktu. Oke. Terus di sini mungkin ada beberapa dari kalian yang merasakan adanya kekecewaan yang mendalam, sehingga ada rasa gundah yang kamu rasakan dalam hati kamu. Ya. Di sini ya, mungkin rasa kecewa itu masih mempengaruhi pikiran kamu sehingga ada ketidaktenangan yang kamu rasakan. Lah, di sini diminta untuk tenang, ya, agar kamu bisa benar-benar berpikir jernih untuk memulai sesuatu yang baru dalam hidup kamu, ya. Jadi di sini mungkin ketenangan itu bisa kamu rasakan dengan menyendiri terlebih dahulu, atau dengan meditasi, atau kamu pergi ke tempat yang dimana tempat itu bisa memberikan kesejukan untuk kamu. Tempat-tempat yang banyak perpohonan, ya, udaranya yang masih segar gitu. Itu membantu kamu untuk menenangkan pikiran kamu. Jadi ada situasi dimana kamu butuh ketenangan, ya, untuk melangkah memulai sesuatu yang baru. Ketika kamu mengharapkan untuk melangkah ke sesuatu yang baru dalam hidup kamu, tapi pikiran dan hati kamu dipenuhi dengan kekecewaan yang masih mendalam, di situ hasilnya akan kurang bagus, ya. Jadi untuk memulai sesuatu yang baru dibutuhkan sebuah ketenangan. Jadi coba untuk meluangkan waktu dulu untuk mencari sebuah ketenangan dalam diri kamu. Ketenangan dalam diri itu macam-macam ya. Ya seperti biasanya kamu mencari ketenangan itu seperti apa? Ada yang suka menyendiri, ada yang meditasi, ada yang beribadah, ada yang berdoa, ada yang pergi traveling, ada yang pergi ke suatu tempat untuk bersenang-senang gitu, macam-macam, ya. Di sini ada yang akan meeting atau ada yang terhubung dengan hewan peliharaan di sini, ya. Atau bakal siap-siap untuk menerima tantangan baru, ya. Dibutuhkan pikiran yang jernih untuk mengambil keputusan dengan bertindak. Oke, di sini kayak entah ya, beberapa dari kalian mungkin pikirannya lagi nggak jernih ya, pikirannya lagi kacau. Makanya dua kartu di sini kayak menyuruh kamu untuk menjernihkan pikiran kamu, menenangkan pikiran kamu gitu loh. Ya, setelah itu bakal ada tantangan baru atau babak baru yang akan kamu mulai. Jadi sebelum kamu melangkah ke babak baru itu kayak dibutuhkan benar-benar pikiran yang tenang. Ya. Terus di sini untuk percintaan kamu, agar mendapatkan sebuah keharmonisan atau hubungan yang lebih baik, mungkin saat ini kamu butuh coach, ya, alingnya coaching, butuh coaching atau seseorang yang tidak dibutakan oleh cinta. Jadi biar tahu apa yang terbaik dalam percintaan kamu, ya. Misal kamu butuh seseorang yang berpengalaman dalam urusan asmara atau pernikahan kamu agar lebih harmonis. Mungkin ada hal-hal yang dimana kita nggak boleh menyalahkan orang lain, atau kita pun nggak boleh terlalu menyalahkan diri sendiri. Jadi biar imbang, kamu butuh coaching, kamu butuh penasehat, ya, untuk memberikan kamu arahan apa yang terbaik untuk pernikahan kamu atau hubungan kamu agar harmonis. Atau di sini dalam dalam pacaran ya, kamu merasa
kamu lelah, kamu banyak sakit hatinya, kamu banyak kecewanya, tapi kamu bingung, gak tahu apa yang harus kamu lakukan. Ya, kamu butuh seseorang nih, seseorang yang tidak lagi dibutakan oleh cinta, tidak sedang dibutakan oleh cinta, halah belibet. Ya, jadi kamu butuh seseorang yang dirinya itu bisa netral dalam berpikir, karena dia tidak dibutakan oleh cinta. Karena kamu saat ini kan lagi dibutakan oleh cinta, jadi nggak benar-benar bisa berpikir dengan jernih apa yang terbaik untuk kamu, gitu. Ya, misal kamu udah tahu dia toksik, kamu udah tahu dia nggak worth it, nggak baik. Ya, tapi karena kamu cinta, kamu merasa kamu nggak bisa lepas dari dia, kamu cinta sama dia, dia segalanya dan sebagainya. Ya, di sini kamu butuh seseorang nih, entah itu teman kamu, entah itu orang tua, entah coach gitu ya, yang memberikan arahan, nasihat. Kamu tuh harus tahu dia itu begini gitu loh, yang benar-benar bisa membuka mata kamu ya. Kadang kayak temen pun ya, temen baik, sahabat udah ngasih tahu kamu tuh bebal ya, udah dikasih tahu dia tuh nggak baik loh, aku pernah ngeliat dia begini-begini, tapi malah kamu marah sama temen kamu kayak gitu. Jadi kayak kamu tuh bener-bener butuh seseorang untuk membuka mata kamu dalam hal percintaan di sini. Oke. Ya, ada yang saat ini lagi bingung di antara dua pilihan. Ada yang bingung untuk melepas atau bertahan, atau bingung untuk menentukan siapa yang akan kamu pilih. Ya. Di sini seseorang merasa kurang percaya diri atau tidak yakin dengan hubungan yang dia jalani bersama dengan kamu. Mungkin kamu merasakan sikap dan sifatnya itu berbeda. Ya, karena sebenarnya seseorang ini lagi bimbang apakah hubungan kamu dengan dia masih bisa dipertahankan. Ya. Di sini makanya dia berubah atau berbeda. Sebenarnya mungkin dia mendapatkan arahan dari seseorang bahwa nggak boleh sama kamu lah, begini begitu, tapi dia cinta, jadi dia bingung antara mempertahankan kamu atau melepaskan kamu, atau dia malah ada seseorang yang lain ya, karena dia merasa kurang percaya diri dengan hubungan bersama dengan kamu, jadi dia memilih orang lain, atau dia minder sama kamu. Karena minder, mungkin dia ingin pergi dari hidup kamu, entah itu sama orang lain, entah dengan dirinya sendiri gitu. Hati-hati, masih ada sesuatu yang berhubungan dengan misteri ya. Kayak kalau nggak salah kemarin-kemarin ya, ada sesuatu yang dengan hubungan dengan misteri. Sekarang itu lagi ya. Gunakan intuisi kamu agar kamu tahu apa yang ada dalam tubuh kamu. Ada kekuatan yang lebih tinggi, yaitu Tuhan, yang bisa membantu kamu. Percayalah, mereka mau mengirim hal-hal misteri, mistik atau apapun, goib, sihir, guna-guna, santet dan sebagainya, percayalah ada kekuatan yang lebih tinggi dari mereka semuanya. Setinggi-tingginya dukunnya, setinggi-tingginya orang pinternya, paranormalnya dan sebagainya, percayalah ada kekuatan yang tinggi, yaitu Tuhan. Jadi kamu mintalah bantuan kepada Tuhan atas apa yang kamu alami. Tapi gunakan intuisi kamu sejenak untuk mengetahui sebenarnya ini apa gitu. Misal sering sakit kepala, pundak terasa berat, atau kaki sering pegel-pegel di waktu-waktu tertentu, gunakan intuisi kamu. Ini sakit medis atau ada sesuatu. Karena beberapa dari kalian yang aku lihat ada gangguan jin yang menempel di tubuh kamu, yang membuat kamu jadi mungkin suka rebahan, males gerak, atau bahkan sampai sakit. Bayangin aja kamu setiap hari ngangkat sesuatu. Bayangin aja ada sesuatu hal lain yang kamu bawa kemana-mana terus. Memang gak kelihatan ya, tapi jiwa kamu lama-lama capek kayak gendong sesuatu yang berat terus gitu loh ya. Tanpa kamu sadari itu akan mempengaruhi tubuh kamu ya. Ada yang memang buat kamu biar males, biar pekerjaan kamu berantakan ya. Kalau kita gendong seperti ini kan, gendong sesuatu ya, kayak ada jin yang menempel sesuatu, itu tuh bawaannya itu berat, bawaannya itu capek terus, sehingga kita kan rebahan terus, jadinya males kerja ya. Jadi harus diantisipasi. Di sini ada juga yang
mengirimkan energi magic ini atau jin ini biar menyatu ke tubuh kamu. Jadi ini mungkin orang yang iri sama kamu, atau dia nggak mau kamu dilirik oleh lawan jenis. Jadi kayak ketika menempel kamu jadi males mandi, ya. Terus aura kamu jadi seperti jin yang nempel itu, kayak lebih tua lah, lebih suram. Padahal dulunya kamu tuh orang yang kalau jalan ada udah di sweet orang nih, kalau lewat dikit aja udah dilihatin orang terus. Tapi akhir-akhir ini kamu merasa kok kayak berbeda ya, kok kayak aku nggak ada yang goda, atau kayak aku nggak ada yang lihat gitu loh. Kok kayaknya ada yang ngomong ya, tiba-tiba ada teman kamu yang ngomong, kok kamu kayak kelihatan agak tua ya, kok kayak kamu ngantuk kan ya, kamu lagi capek ya, kamu lagi sakit ya, kayak gitu. Padahal kamu baik-baik aja gitu. Itu harus diwaspadai ya. Jadi males mandi lah, males apa ya, karena orang seperti itu. Tapi ada juga yang ngirim sesuatu ini agar membuat kamu itu sakit ya. Kayak kita harus menopang beban berat, tanpa kamu sadari nanti tiba-tiba ada masalah dengan tulang kamu ya, atau vertigo atau apalah sebangsanya ya. Karena apa? Kayak kamu itu ya, kayak kalau di kaca gak kelihatan ya kamu menampa beban berat. Tapi kalau dari hal-hal medis ya nggak apa-apa, mungkin kamu kecapean atau sering kerja berat atau butuh istirahat aja dan sebagainya gitu ya. Kayak nggak ada sakitnya gitu loh. Tapi secara spiritual ya, bayangin kita itu kayak mengangkat beban terus berapa kilo gitu ya, kayak ngangkat beras sekarung terus, lama-lama gimana tulang kita gitu ya. Jadi ada situasi dimana ada gangguan jin yang bisa mempengaruhi kehidupan kamu. Entah itu buat kamu jadi susah dapat jodoh karena aura kamu jadi kurang baik, jadi jelek ya, terlihat lebih tua, terlihat suram. Atau di sini ada seseorang yang mengirim jin agar kamu tuh males kerja, pinginnya itu rebahan karena badannya itu terasa capek terus ya, kayak gitu ya. Antisipasinya mungkin kamu butuh seseorang ya. Antisipasinya sih kayak mandi air garam dulu ya, garam laut gitu. Itu antisipasi utama. Yang kedua mungkin kamu bisa mendengarkan bacaan-bacaan sesuai dengan keyakinan kalian ya, baca-baca sesuatu sesuai dengan iman kalian gitu ya, sesuai dengan iman kalian, sesuai dengan ajaran agama kalian. Atau ya itu kamu bisa melihat kayak mendengarkan doa-doa pengusir jin yang ada di dalam tubuh kayak gitu. Atau kalau enggak, kamu udah merasa ini udah lama terjadi, kamu mungkin bisa mencari bantuan orang yang memang ahlinya untuk menyembuhkan hal-hal seperti itu. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Thief, coffin, pathway, main female, Oke. Di sini ada seseorang yang ada niatan kurang baik ya sama kamu. Kayak dia ingin mengambil sesuatu dari kamu ya. Hati-hati
Ini bisa jadi masalah. Ada seseorang yang ingin memanfaatkan kamu atau mengambil sesuatu dari kamu. Jangan sampai kerjasama kita nggak tahu tentang asal-usul background seseorang yang ngajak kita kerjasama. Kerjasama pun kalau misalkan mau buka usaha atau apa, lihat legalitasnya dan sebagainya biar tidak jadi masalah. Terus di sini hati-hati ya, kayak ada seseorang yang mungkin hadir ke dalam hidup kamu, ingin memanfaatkan kamu, ingin mencuri sesuatu dari kamu. Hati-hati juga ya, kalau misalkan tinggal rumah atau apa, jangan lupa dikunci, takutnya ada pencuri. Di jalan pun hati-hati dengan harta benda kamu ya. Jadi ada orang yang kurang baik yang sengaja akan membuat masalah dalam hidup kamu. Entah itu gebetan, ya nanti ujung-ujungnya pinjam uang, atau teman ya ingin mengambil keuntungan dari kamu dan sebagainya. Jadi waspada dan hati-hati ya. Jadi ada kerjasama yang bisa merugikan buat kamu. Hati-hati ya kalau ada tawaran investasi atau kerjasama kayak gitu. Ada beberapa dari kalian yang akan melakukan sebuah perjalanan, entah perjalanan sekedar perjalanan kerja atau memang ada perjalanan yang akan kamu lakukan ke suatu tempat gitu. Ada seseorang yang hadir ke dalam hidup kamu, tapi hati-hati, tujuannya hanya untuk menghilangkan kebosanan dia. Seseorang ini hadir ke dalam hidup kamu bukan untuk benar-benar serius sama kamu ya. Dan waspada dan hati-hati, ada konflik atau persaingan dalam kerja yang bisa mengakibatkan adanya sesuatu yang kurang baik ya. Kayak kamu kalau misalkan kerjasama, hati-hati, kayak cari tahu dulu ya, takutnya kamu nggak cocok sama orang itu ya. Atau di sini pokoknya dalam hal kerjaan ya, ada seseorang yang merasa nggak cocok sama kamu yang bisa menyebabkan konflik ya. Kalau cuma konflik secara nyata ya, takutnya kayak itu loh, ada sesuatu yang dia kirim lah ya, ada sesuatu cara jahat lah yang dia gunakan gitu. Itu yang diwaspadai sih. Kalau cuma kayak berantem adu mulut sih oke ya, tapi kalau ada hal-hal yang magic atau jin-jinnya ini yang harus diwaspadai. Oke. Energi dan pesan, apa yang terjadi dengan hari ini? Hari ini adalah hari yang mungkin akan menjadi hari yang tidak terlupakan buat kamu, tapi semoga ada hal yang baik ya, sehingga kamu tidak bisa melupakan hal-hal baik itu sampai kapanpun. Jadi hari ini akan menjadi hari yang tidak pernah terlupakan. Mungkin akan ada sesuatu yang akan membuat kamu selalu ingat ya. Semoga ada hal-hal baik. Terus di sini waspada, hati-hati untuk tidak membeli sesuatu yang tidak penting dulu. Mungkin beberapa dari kalian lagi gabut, lagi nggak ngapa-ngapain, ngelihat di TikTok lah atau di mana lah ya, di media apapun, online shop ya, ngelihat sesuatu, pengen lah beli, padahal kamu tadinya itu ya nggak butuh-butuh amat itu, tapi akhirnya beli. Ada beberapa dari kalian kerjaannya atau tugasnya lagi menumpuk. Kalau kamu lagi butuh bantuan, bakal ada sebuah bantuan yang tulus yang datang untuk kamu. Hati-hati, ada orang mengintaimu tanpa sepengetahuanmu, dia tidak sebaik yang kamu kira. Ya, waspada dan hati-hati, karena ada orang di sekitar kamu tuh yang kayak benar-benar kurang baik gitu loh. Pesan untuk hari ini, cinta sejati. Getarkan hatimu penuh cinta untuk kehidupan, karena hati yang menggetarkan cinta akan membuat semesta mengirimkan cinta sejati ke dalam hidup kamu. Kayak apapun itu ikhlas, tebarkan selalu cinta, kasih kepada setiap orang, maka semesta akan memberikan cinta sejati ke dalam hidup kamu ya. Dalam setiap perjalanan hidup kita harus menebarkan cinta kasih kepada sesama orang. Semua baik.
Seringkali kebaikan datang dalam penyamaran bentuk persoalan, termasuk untuk hal yang belum Anda mengerti saat ini. Mengapa itu harus terjadi? Segala sesuatu terjadi menurut yang seharusnya terjadi, dan yang tersirat pun segera kamu ketahui. Oke, percayalah apa yang telah terjadi dalam hidup kamu itu bukanlah sebuah kebetulan. Apa yang terjadi, percayalah itu adalah sesuatu yang baik untuk kamu. Jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan pernah menyalahkan keadaan atas apa yang terjadi. Kamu harus yakin bahwa yang terjadi dalam hidup kamu, meskipun saat ini kamu merasa sulit untuk menjalaninya, percayalah ini udah sesuatu yang baik untuk kamu. Kamu akan mengerti ketika kamu udah melampaui situasi ini. Ya. Pemurnian. Saatnya membuang racun-racun dalam tubuh dan pikiran. Tarik nafas yang dalam lalu lepaskan semua rasa khawatir, stres, kesedihan dalam setiap hembusan nafas. Nikmati anugerah pemurnian kembali. Oke. Di sini aku rasa waktunya untuk membuang racun-racun ya. Seperti halnya ada gangguan jin ini yang harus kamu segera buang. Ya, yang bisa mengganggu tubuh kamu atau pikiran kamu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian di hari ini. Bye bye.